ingsun samati diri kang setya tinekan Hyang Widi kang kinarsan dumadakan kena tur sinisihan pangerane nadyan tan weruh iku lamun nedya muja samati sejaji ing segara tanpa pati manggone ana ing ati dadi ngumbarka dumati sarira tunggal titik manik ana ing Gusti tunggal jati swara awor marang dat Gusti manjing manunggal kawula kang sejati. Istilah semedi adalah berasal dari kata sam dan adi. Sam artinya besar, sedangkan adi artinya bagus atau indah. Mereka bersemedi memiliki tujuan untuk meraih budi yang sangat besar, indah dan suci. Budi yang suci adalah budi yang diam tanpa nafsu, tanpa pamrih, tanpa keinginan apapun. Kondisi sowong alias kosong. Inilah yang mengandung getaran hidup murni, ibarat cahaya atau sir atau cahaya sinar yang disebut nur. Singkatnya, nur adalah hati dari budi. Sedangkan di dalam nur ini, seorang hamba bisa menyentuh isyarat Tuhannya untuk menerima tuntunan dalam menjalani hidup. Tingkat awal adalah perenungan. Renungkan hati ini agar selalu menetapkan, mengokohkan keimanan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Di sini seorang hamba berdiam diri dan merenungkan penciptaan ilahi. Lewat renungannya tersebut, inilah yang dinamakan tafakur. Ia diharapkan memperoleh wawasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah menjaga keseimbangan alam semesta. Meditasi, terkadang disebut juga samadhi, adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Makna harfiah meditasi adalah kegiatan untuk selalu bertafakur diri atau membolak-balikkan dalam pikiran, memikirkan, merenungkan. Arti definisinya meditasi adalah kegiatan mental terstruktur dilakukan selama jangka waktu tertentu untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah yang lebih bijak atau menyikapi, menentukan tindakan atau penyelesaian masalah pribadi hidup atau problema atau perilaku. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan buruk yang sangat subjektif, yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Kita mulai paham bahwa hidup merupakan serangkaian pikiran, penilaian, dan pelepasan subjektif yang tiada habisnya. Oleh karena itu, semedi atau meditasi yang kami ajarkan di sini memberikan jalan untuk masuk ke dalam kesadaran jiwa, memberikan jalan untuk introspeksi diri, untuk menuju komunikasi Sang Pencipta, dan jalan untuk mengubah hidup, dan selalu menjadikan jalan untuk meraih ketenangan batin. Terus sungguh-sungguh belajar agar supaya kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjatta wajatta, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar dan terus belajar, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapat syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa untuk menjaga keseimbangan jiwa kita dengan selalu membasahi lidah dengan berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati senantiasa tenang dalam menghadapi segala macam perjalanan hidup, sehingga semua menjadi nikmat Allah, bukan belenggu, tetapi bebas dengan penderitaan. Kali ini kita selalu belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersemedi diri, meditasi, berzikir atau kontemplasi, merupakan cara untuk membersihkan diri dari program lama yang masih melekat pada pita kaset kehidupan kita. Pita hidup ini harus diisi dengan program yang lebih baik tentunya. Program lama diisi dengan zikir, mengingat, dan program baru harus diisikan melalui perbuatan amalan yang saleh berupa segala tindakan dan perbuatan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat untuk keluarga dan bermanfaat untuk orang lain dan lingkungannya. Dalam hidup ini semua kenangan pahit harus dikubur dalam-dalam. Selama semedi, meditasi, kita berzikir atau kontemplasi, pita hidup harus dibersihkan dengan dikosongkan, agar kalam ilahi yang tanpa suara dan kata-kata itu bisa terekam dalam kesadaran diri. Selanjutnya akan bersemilah benih-benih cinta kasih dan kerinduan untuk berbuat kebajikan terhadap sesama. Secara lahiriah, kebajikan itu dibuktikan dengan budi pekerti yang hanif, arif, dan ma'ruf, dengan kearifan yang santun untuk masyarakat. Kesadaran diri, sukma jati diri, sejati adalah sir. Keberadaannya akan selalu berdampingan dengan yang namanya angan-angan dan keinginan. Karena angan-angan dan keinginan itu terbit dan keluar dari adanya rasa. Dalam hidup ini, angan-angan dan keinginan merupakan pasangan hidup diri kita sejati. Ia senantiasa mengikuti sang diri, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun nanti setelah mati. Angan-angan dan keinginan itu tak pernah sirna. Ia merupakan bagian daripada hidup. Bukankah hidup tak pernah mati? Yang mengalami mati hanyalah jasad, badan kasar yang dikubur dalam tanah. Sukma sejati, diri sejati, sir tidak akan ikut mati. Ia tetap langgeng tan kena owa kincir kahanan jati. Mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dalam keadaan duduk bersila, tetap dalam kesadaran Tuhan. Di dalam hati senantiasa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus ke depan, fokus satu arah titik, bahwa saja engkau pada saat ini dalam ketenangan, kebahagiaan, dan selalu dalam pikiran positif.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Duduk bersila, tangannya tetap seperti yang kami ajarkan. Ya, relax. Katakan dalam hatimu bahwasanya engkau memasuki ke dalam dimensi yang lain. Jangan sampai dibuka dulu matanya, terpejam. Di situ ada keterangan, ada cahaya yang memancarkan. Selalu pandang terus. Dan jika engkau favorit warnamu merah, kamu pandang warna merah itu. Jika engkau favorit putih atau hijau, pandang warna itu dan sampaikan kepadanya bahwasanya engkau selalu rindu dengan warna itu. Tetap tutup kedua mata dan ambil nafas lewat hidung. Lalu hembuskan perlahan. Lakukan hal ini selama beberapa menit sampai tubuh benar-benar rileks. Rasakan energi positif masuk ke dalam tubuh. Dan saat menghela nafas, bayangkan semua stres atau pikiran yang mengganggu ikut terbuang. Dekatkan dagu dengan dada seperti ingin melihat ke bawah. Dengan sedikit menunduk, terus lakukan. Dengan sedikit menunduk, maka dada akan membusung sehingga lebih mudah untuk bernafas. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa selalu membuang semua pikiran yang negatif. Sembari mengatur nafas, buang jauh-jauh juga semua pikiran yang negatif yang masih ada. Posisikan alam bawah sadar kita secara tidak langsung membantu melepaskan semua energi negatif yang ada di kepala. Tentukan dahulu alasan mengapa kita ingin melakukan meditasi. Seperti menghilangkan stres, mengasah kreativitas, atau membangun hubungan spiritual. Oke, fokuskan dan perhatikan pada hal-hal yang positif. Jangan pernah negatif. Dengan berkonsentrasi penuh dengan tarikan dan hembusan napasmu, secara tidak langsung kita akan menyadari bahwa semua pikiran tentang kehidupan sehari-hari bisa hilang dengan sendirinya. Terus berkonsentrasi, terus sampai ke alam bawah sadar. Tentukan pada titik nyaman napasmu. Jangan pernah mendengar suara napasmu. Terus lakukan, terus. Fokus dan amati setiap hembusan napas kita. Jangan berusaha mengingat apa yang menjadi beban pikiran yang dirasakan. Jangan berusaha untuk mengamati napas dengan berpikir. Tetapi sadari bahwasanya napas kita ini adalah hembusan Zatullah. Kembali fokus dengan pernafasan kita dan segera buang pikiran-pikiran yang negatif. Oke. Yakini bahwasanya engkau dapat ketenangan jiwa. Buang emosi agar kita lebih stabil. Oke. Terus pikirkan bahwasanya engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu tauhid, ilmu ketuhanan,
yaitu pikiran yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus selalu dengar musik ini, terus. Yakini bahwasanya dirimu saat ini telah didampingi hijab atau khotam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hatimu, untuk menjaga dirimu, untuk memperisai dirimu tatkala engkau dalam kesulitan, tatkala engkau dalam kegalauan. Dan yakinkan perintah hijab itu, perintah khotam itu untuk menghalau, untuk memperisai dirimu di saat kau dalam keadaan terjepit,